Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Saya berasal dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk dapat mengumpulkan tugas 5 pada mata kuliah struktur data. Oke, mungkin kita masuk saja pada codingannya. Di sini, pada tugas nomor 1, saya mengambil soal nomor 1 pada daftar tugas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan package tugas form 1 yang berguna sebagai foldernya dengan nama tugas form 1. Dan yang di bawahnya public class tugas form 1. Dia merupakan file dari folder tadi. Selanjutnya di bawahnya public static void main dalam kurung string args. Dan di bawahnya lagi for dalam kurung integer i sama dengan 1, titik koma i kurang dari sama dengan 4, dan i plus plus. For pertama ini berguna untuk menentukan baris, dan kita menggunakan tipe data integer dengan variabel i sama dengan 1, dan i kurang dari sama dengan 4. Maksudnya barisnya itu tidak boleh lebih dari 4. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada lagi for. For kedua ini berguna untuk menentukan kolom, dan di sini saya mendeklarasikan for dalam kurung integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 7, j plus plus. Setelah itu, saya menampilkan outputannya dengan menampilkan sistem out print dalam kurung j tambah tanda petik 2, dan di dalamnya ada spasi yang berguna untuk spasi pada codingan yang akan kita tampilkan. Selanjutnya di bawahnya ada sistem out print line yang berguna untuk apabila sudah satu baris, maka dia akan turun lagi ke bawah. Sesuai dengan ini, formnya tadi. Oke, kita running saja. Dan apabila kita running, akan tampil seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama seperti daftar tugas nomor 1. Oke, kita masuk ke tugas nomor 2. Saya mengambil soal nomor 5. Dan mungkin saya akan menjelaskan. Di sini kita menggunakan for dalam kurung integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, dan i plus plus yang berguna sebagai baris. Dan di sini for integer j sama dengan 1, j kurang dari 6 kurang i titik koma j plus plus. Maksudnya apabila kolom pertama itu tampil, maka dia akan berkurang setiap kolomnya. Maksudnya mungkin kita akan lihat nanti pas runningnya, karena dia ini akan berkurang satu demi satu. Dan saya menampilkan outputannya sistem out print j plus tanda petik 2, dan dalamnya ada spasi. Itu pula di bawahnya sistem out print line. Dan apabila kita running, yap, seperti ini maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu di bawahnya itu hanya 1, 2, 3, 4. Karena dia mengurangi satu angka dari i yang ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tugas yang ketiga. Saya mengambil soal nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan for dalam kurung integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, dan i plus plus. For dalam kurung integer j sama dengan 1, titik koma j kurang dari sama dengan 6 kurang i, j plus plus. Tapi di sini saya memanggil outputannya itu dengan sistem outprint dalam kurung i, bukan lagi j. Berarti angka-angkanya itu akan bersusun ke atas sesuai barisnya. Dari 1, 1, 1, 1, 1, terus sebenarnya 2, 2, 2, 2, begitu. Tapi dia akan berkurang satu demi satu. Oke. Mungkin kita akan lihat di runningnya nanti. Di bawahnya lagi ada sistem out print line. Dan apabila kita running, yap, seperti yang saya bilang tadi. Di sini dia akan menyusun seperti baris, karena yang diminta itu i, bukan j. Jadi dia akan lurus panjang. Jadi di sini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5. Yap. Kita masuk ke tugas nomor 4. Saya mengambil soal nomor 2. Di sini saya mendeklarasikan dulu terlebih dahulu integer c sama dengan 1. Selanjutnya saya memanggil for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 3, dan i plus plus. Ini berguna untuk baris. Dan jadi barisnya ini mulai dari 0, dan i kurang dari sama dengan 3, berarti tidak boleh lebih dari 3. Selanjutnya for yang kedua untuk kolom. Saya memanggil integer j sama dengan 0, dan j kurang dari 7. Seperti itu. Setelah itu saya menggunakan lagi sistem out print f. Printf itu berguna untuk menampilkan karakter. Dan saya masukkan tanda petik
persen kurang 3D, terus tutup lagi dengan tanda petik lagi. Ini berguna untuk membuat spasi atau jarak antara angka 1 dan angka yang lain. Maksudnya angka-angkanya itu ada jaraknya. Yap. Dan di sini saya panggil lagi C. Karena kan yang dideklarasikan nanti itu C, bukan lagi I atau J. Dan saya panggil lagi C++. Jadi mereka akan berturut-turut, akan lurus. Maksudnya bukan akan lurus, tapi mereka akan bersusun. Ya. Dan di bawahnya saya menggunakan if dia lebih dari 21. Setelah itu break. Break itu untuk memberhentikan perintah if. Selanjutnya di bawahnya lagi sistem out print line if C lebih besar dari 21. Break untuk menghentikan. Dan apabila kita running akan muncul seperti ini susunannya. Jadi ada spasinya di antara mereka ini karena tadi kita memanggil persen kurang 3D. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tugas 5. Di sini saya mengambil soal nomor 3. Saya mendeklarasikan integer C sama dengan 1 for integer I sama dengan 0, I kurang dari 4. I kurang dari 4 itu berarti tidak boleh sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya begitu. Jadi I++. Ini untuk baris. Dan untuk kolom for integer J sama dengan 0, J kurang dari 4, J++. Dan di sini saya panggil lagi sistem out print, yaitu karakter. Persen kurang 4D. Jadi spasinya itu ada spasinya. Dan saya panggil lagi C++, sistem out print line. Dan apabila kita running, nah 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi maksudnya dari barisnya tadi 0 sampai 4. 0 sampai 3. Karena dia ini mulai dari angka 0. Jadi maksudnya begini. Jadi walaupun dia menampilkan I sama dengan 1 dan J juga sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan 4. J juga kurang dari sama dengan 4, maka akan sama saja tampilannya. Karena kenapa tadi saya mulai dari 0? Ya karena untuk lebih mudah saja. Jadi sebenarnya sama saja artiannya. Oke. Kita lanjut. Saya masuk ke soal nomor 6. Saya mengambil soal nomor 9. Di sini saya mendeklarasikan for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I++. Ini untuk baris dan kolomnya for integer J sama dengan 1, J kurang dari 3, J++. Berarti I-nya itu mulai dari 1. Dan I kurang dari sama dengan 5, berarti I sampai 5. I sampai 5, 1 sampai 5. J juga begitu. Mulai dari 1 sampai dengan 3. Dan sistem out print line I, berarti kita memanggil baris. Berarti dia akan menyusun panjang, bukan turun ke bawah. Karena yang kita panggil adalah I. Dan di bawahnya ada sistem out print line. Nah, apabila kita running, lihat seperti ini. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Oke, kita masuk pada soal nomor 7. Di sini saya mengambil juga soal nomor 7. Oke, saya akan mendeklarasikannya. Integer C sama dengan 1. For integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I++. Ini untuk baris, berarti I-nya itu mulai dari 1 dan I berakhir sampai angka 5. Dan untuk kolomnya for integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I. Berarti J ini akan menyusun dari angka I. Jadi dia ini berpatokan sama apa yang ada di I. Dan saya manggil outputannya sistem out print C, tanda petik 2, ada spasi dalamnya, dan C++. Dan saya manggil lagi sistem out print line. Selanjutnya apabila saya running, dia akan bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, mungkin saja dari saya. Saya Taufik Lihi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.